Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahabat tani, apa kabar ya? Semoga baik-baik aja di sana. Yang bertani semangat terus lah pokoknya ya. Kita jangan ingat dulu hasil, tapi kita harus ingat dulu usaha kita sejauh mana dan sampai mana. Insya Allah akan diberikan rezeki dan kelimpahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke baik sahabat tani, ada muncul pertanyaan yang bertanya pada saya, Pak, kenapa sih pelindung atau naungan kopi itu mesti harus lam turu gitu? Kenapa nggak bisa pohon lain, Pak? Beritahu bagaimana secara jelas dan detail. Oke, akan kita bahas sahabat, akan kita beritahu kenapa harus lam turu yang cocok dijadikan pelindung kopi Arabica. Oke baik sahabat tani, kita to the point aja. Kenapa sih harus lam turu yang layak dijadikan naungan? Jadi pernah muncul pertanyaan dari sahabat tani kita, Pak, benar nggak sih Pak, katanya daun lam turu mengandung unsur nitrogen tinggi secara organik atau alamiah? Benar sekali, jawabannya benar sahabat. Itulah alasannya kenapa dari nenek moyang kami hingga sekarang petani-petani kopi lainnya itu lebih dominannya menjadikan naungan itu lam turu sebagai pelindung tanaman kopi gitu. Jadi Pak, kenapa nggak pakai tanaman pisang aja Pak, atau pakai tanaman pohon lainnya? Ada sebab kenapa pohon lainnya tidak dianjurkan atau tidak disarankan atau tidak dibuat oleh petani kopi Arabica. Nah ini kita bahas masalah kopi Arabica yang ada di Gayo ini sahabat. Saya pernah bertanya kepada petani kopi kita senior ya, sudah senior, beliau bahkan umurnya udah 70 tahun, Pak Zainal ya. Saya pernah bertanya, Pak, kenapa mesti lam turu Pak? Kenapa nggak kita tanam pisang aja? Kenapa kita nggak nanam mangga aja atau pokok kelapa? Kan lumayan gitu ya, bisa dibilang itu sistem tumpang sari. Jadi hasil dari kopi bisa kita nikmati dan hasil buah dari naungan bisa kita nikmati seperti itu ya. Ternyata apa kata jawaban dari Pak Zainal? Kata Pak Zainal begini, memang benar kita maunya dua keuntungan bisa kita dapat seperti itu, tetapi perlu kita pelajari maunya kita jangan ada salah satu tanaman yang buahnya berkurang gara-gara satu tanaman lainnya, seperti itu sahabat ya. Kira-kira paham ya, maksudnya seperti ini sahabat. Kalau misalnya sahabat menanam pohon pisang sebagai naungan pengganti lam turu gitu ya, memang pisang tersebut akan berbuah lebat dan lebat gitu, tetapi kita perlu lihat juga apa pengaruhnya untuk tanaman kopi kita. Nah, kalau nanti kopi kita akhirnya buahnya berkurang sementara buah pisangnya banyak, ya berarti kita harus bertanya lagi nih, kita sebenarnya mau bertani apa? Bertani pisangkah atau kopi ya, seperti itu. Nah, kalau saya pribadi sahabat, saya tidak terlalu menilai naungan ini kalau bisa dihasilkan ya, bisa menjadi produksi ke depan gitu ya, selain dari hasil kopi gitu. Kalau saya tidak kedepankan itu, kalau saya kedepankan begini, saya kan lebih suka bertani kopi Arabica nih ya. Dari kopi Arabica saya berupaya fokus bagaimana perkembangan buah kopi Arabica ini terus menerus ada banyak begitu sahabat. Makanya saya lebih memilih satu gitu ya. Nah, makanya saya lebih memilih itu lam turu untuk naungan. Dan bahkan begini loh sahabat, mungkin memang sahabat tani nggak tahu, pete Cina atau lam turu ini sebenarnya punya khasiat juga sebagai ramuan alami untuk mengobati penyakit diabetes sahabat, untuk mengobati masalah penyakit pankreas gitu sahabat ya. Dan batangnya kalau sudah tua kan bisa jadi kayu bakar ya sahabat tani ya. Nah, jadi sahabat tani perlu berpikir lagi, kalau misalnya bertani kopi Arabica naungannya pisang, ya sudah pasti itu saya yakin tanaman kopinya itu akan mudah terserang semut. Kenapa? Ya itu tadi, buah pisang ini, pohon pisang ini itu rentan sekali menjadi sarang persembunyian semut sahabat, terutama semut hitam. Nah jadi kalau sahabat tani nggak percaya, mungkin ada tempat sahabat tani yang menjadikan pohon pisang naungan, coba lihat kopinya, pertumbuhan kopinya, pasti banyak sekali sarang kutu-kutu ya, banyak sekali serangan semutnya, bahkan ada seperti bubuk hitam yang menempel di daun. Nah itu menjadi tanda sahabat tani bahwa pohon pisang tidak layak dijadikan naungan. Pohon pisang memang pohonnya bisa berbuah, tetapi bisa mengganggu kopi. Makanya sahabat tani pilih yang mana. Nah oke, kita kembali bahas ya lam turu ya. Tentang kebenaran, apakah benar daun lam turu itu mengandung sumber nitrogen tinggi secara alami gitu ya. Itu benar sahabat ya, saya ulangi sekali lagi, itu benar. Makanya di kampung kami sahabat
banyak sekali juga sih tanaman kopi yang nggak pernah dipupuk sahabat, tetapi naungannya lamtoro gitu. Buahnya bisa banyak sahabat tanpa dipupuk. Bahkan kita yang memupuk aja dengan dengan nutrisi yang kita berikan secara lengkap belum tentu mampu mengalahkan mereka yang tanaman kopinya tanpa pupuk gitu ya. Itu dari segi pembuahan sahabat. Nah, ada apa dan kenapa gitu ya. Jadi dari jawaban Pak Zainal bahwa daun lamtoro itu memang benar banyak kandungan nitrogen tinggi. Jadi setelah buahnya habis maka akan muncul pembuahan secara berkelanjutan sahabat tani. Tetapi ya itu tadi sahabat, jangan lupa apapun ceritanya, apapun alasannya, jangan lupa pruning, pemangkasan gitu. Kalau tidak ada pruning pemangkasan ya sama saja tidak ada hasil sahabat. Paling tidak ya tanaman tadi ya akan rimbun dan rimbun sahabat. Nah itu makanya coba sahabat tani tengok tanaman kopi yang dinaungi oleh lamtoro pasti subur, pasti hijau walaupun kemarau gitu, pasti hijau sahabat. Nah itu jangan heran karena dibantu oleh dedaunan lamtoro yang jatuh ke tanah sehingga menjadi nitrogen tinggi sahabat. Loh, jadi Pak bagaimana dengan naungan dari pohon alpukat Pak? Kan daunnya kan bisa juga Pak menjadi pupuk. Benar sahabat. Tetapi ada kesulitan tersendiri kenapa alpukat ini tidak kami anjurkan. Memang sih iya, secara finansial kita mendapat tambahan dari panen buah alpukat. Benar sahabat tani, benar. Tetapi ada satu masalah kenapa alpukat dilarang menjadi naungan tanaman kopi. Gini sahabat, mungkin di tempat sahabat tani ada kejadian. Coba perhatikan dedaunan yang rontok dari pohon alpukat tersebut itu begitu jatuh ke tanah. Coba sahabat tani perhatikan, itu lama hancurnya sahabat, lama tercerna, lama terurai sahabat. Lebih-lebih kalau daunnya itu bisa menutupi kopi, tanaman kopi kita itu tertutupi oleh seluruh dedaunan alpukat, dedaunan kering sahabat. Coba sahabat tani tengok apa yang terjadi setelah tanaman kopi kita tertutup oleh dedaunan kering alpukat. Itu akan menjadi sarang semut, itu yang pertama. Yang kedua akan jadi sarang kutu-kutuan. Yang ketiga mengganggu proses pembungaan dan pembuahan kopi arabica kita, seperti itu sahabat. Nah, saya sering juga dulu menjadikan pohon alpukat naungan. Kenapa ya? Secara finansial ya bisa dapat uang sampingan kan gitu ya. Dan lebih-lebih buah alpukat ya terbilang termasuk harga standar ya, bahkan mahal ya. Saat ini sangat mahal. Yang biasanya di tempat kami hanya 6.000 perak per kilo, sekarang bisa mencapai 12.000 per kilo sahabat. Nah, tetapi kita perlu pikir lagi gitu. Kalau kita memang ingin sukses bertani alpukat ya udah alpukat aja gitu. Kalau kita mau sukses di kopi arabica ya udah kita fokuskan bertani kopi arabica gitu. Makanya saya semenjak tahu bahwa alpukat ini tidak direkomendasikan, tidak cocok, ya udah saya alihkan ke naungan lamtoro sahabat. Tetapi memang banyak sekali perbedaan. Setelah saya bikin naungan kopi saya itu, saya tanam lamtoro, banyak sekali perkembangan sahabat. Buahnya sangat banyak, 2 kali lipat daripada sebelumnya yang saya jadikan naungan kopi itu dari alpukat, ya kan? Dan juga setelah saya pelajari hingga sekarang itu tanaman kopi kita kalau naungannya lamtoro itu jauh lebih sehat, batangnya lebih besar, cabangnya pun terhindar dari lumut-lumut seperti itu sahabat. Bahkan terhindar dari namanya itu insektisida ya, atau serangga atau serangan-serangga, kutu-kutuan dan macam-macam seperti itu sahabat. Nah, jadi ada alasan lain kenapa mesti lamtoro Pak. Nah ini ya, ada alasan lain kenapa mesti lamtoro. Sebagaimana kita tahu daun-daunnya lamtoro itu bulat-bulat kecil gitu, tapi memiliki rongga dan celah sehingga tanaman kopi kita itu tidak terlalu gelap. Nah ya, tidak terlalu gelap gitu. Jadi waktu ada cahaya matahari masuk melalui celah-celah daun. Ketika datang hujan, hujannya pun bisa melewati celah-celah daun seperti itu. Makanya lamtoro sangat dianjurkan. Kalau alpukat sahabat tengok saja ya, daunnya lebar-lebar seperti itu, belum lagi kalau rontok ke tanah, apalagi rontoknya jatuh ke atas pohon kopi kita, menutupi pohon kita. Itu saya jamin, bahkan sampai sekarang belum ada yang berani bilang bahwa naungannya alpukat kalau di bawahnya ada kopi itu kopinya bisa berbuah banyak. Itu belum ada yang berani mengatakan itu ke saya sampai sekarang. Kenapa? Karena memang nyata sahabat, nyata bahwa kalau alpukat dijadikan naungan itu di bawah itu akan gelap.
Belum lagi daunnya yang rontok akan menutupi kopi. Lebih-lebih kalau kopi kita sedang dalam cantik-cantiknya pembungaan, sahabat. Tiba-tiba tertutupi oleh dedaunan kering alpukat. Wah, itu satu bencana besar, ya. Makanya itu tadi kita harus konsisten, sahabat. Kita mau pilih yang mana ini, gitu. Lebih baiknya bagaimana, Pak? Lebih baiknya kalau sahabat tani ingin sukses berbudidaya alpukat, udah sediakan lahan khusus alpukat. Jangan dicampur dengan kopi. Seperti itu aja, itu cara terbaik. Karena pasangan yang sudah ideal, yang sudah dijamin dari zaman nenek moyang kami hingga sekarang, kopi Arabica memang pasangannya yang paling cocok itu lam toro. Ya, paling cocok lam toro, bukan lain-lain, sahabat. Kalau pisang sudah kami coba juga, ya. Pisang kan tidak seperti alpukat, pohonnya pun tidak setinggi alpukat gitu. Tetapi yang jadi masalah yaitu tadi, sahabat, menjadi sarang atau habitat serangga seperti semut, ya, kutu-kutuan. Semut kutu-kutuan ini kan sering sekali kita jumpai di batang pisang di bagian bawah, bonggol ya, bonggolnya bawah itu. Coba sahabat tani cek sendiri. Ya, kopi kita yang berada dekat dengan pisang, ya itu siap-siap bakal terserang. Bahkan semutnya bersarang di situ. Walau kita basmi, ya kita bisa membasminya sih, cuma ya harus lebih rutin daripada orang yang menanam kopi dengan naungan lam toro. Nah, itulah bedanya, sahabat. Kalau kita gunakan naungan lam toro, pengerjaan hemat, ya kan? Hama-hama, sarang-sarang hama itu bisa kita minimalisir seperti itu, sahabat. Nah, dan ada lagi ya, lam toro ini, sahabat tani, ya, membantu tanaman kopi kita di saat musim kemarau, ya. Di dalam akar lam toro itu tersimpan air, cadangan air. Sewaktu musim kemarau tiba, kopi yang dinaungi oleh lam toro akan saling berbagi air, nutrisi, sahabat. Makanya kalau tanaman kopi kita dengan naungannya lam toro, tidak pernah terjadi yang namanya kekeringan, ya, pada tanaman atau tandus atau hal-hal semacamnya, gitu, sahabat. Dan juga lam toro ini bisa meminimalisir penyerangan hama-hama, gitu, sahabat. Nah, pernah juga sih muncul pertanyaan, Pak, tanaman kopi saya kok kurang bagus ya, Pak, ya? Kurus, Pak, cabangnya pun kurus, ya. Daun-daun tunas-tunasnya jarang munculan, Pak, gitu. Jadi saya tanya, Bapak ada pakai naungan apa, Pak, untuk pelindung kopinya? Saya ada nanam ini loh, Pak, sengon, gitu katanya. Loh, pohon sengon itu memang sih daun-daunnya mirip seperti petai Cina, ya, atau lam toro. Tetapi masalahnya kenapa sengon itu tidak dianjurkan? Batangnya, sahabat, batangnya jika besar dan besar, sudah pasti akar-akarnya itu akan mengganggu tanaman kopi kita, sahabat. Itu sebenarnya menjadi masalah, bukan karena hal lain, ya. Memang sih sengon kan kayunya bisa dijadikan papan, bisa menjadikan keuntungan tambahan untuk kita, ya kan, gitu, secara finansial, ya, sahabat, ya. Tetapi kan perlu kita tengok tanaman kopi kita, maunya kita kan dua-duanya menghasilkan. Sengonnya dapat hasil dari tanaman kopinya, juga buahnya pun dapat hasil, gitu. Kalau bisa sih sama-sama banyak, ya kan, gitu, ya. Nah, makanya saya selalu bilang, konsistenkanlah diri. Yang mana sebenarnya sahabat tani inginkan? Ingin sukses bertani lain atau ingin sukses bertani kopi, gitu, sahabat, supaya tidak terjadi hal yang demikian, gitu. Makanya pelindung atau naungan tanaman kopi ini itu sangat mempengaruhi produksi tanaman kopi kita. Nah, kalau lam toronya tidak kita tanam, kita jadikan pelindung lainnya selain lam toro misalnya, ya itu akibatnya apa? Mempengaruhi pembuahan kopi berkurang, gitu. Walaupun kita pupuk, ya kenapa bisa berkurang, Pak? Ya terganggu, ya gitu, ya terganggu. Apalagi sengon, ya, kok sengon, sahabat tadi tengok aja itu akarnya sebesar mana, gitu. Sementara kopi kita itu akarnya juga lebih kecil daripada akar sengon. Seperti itu loh kesimpulannya, sahabat. Jadi itulah sebabnya kenapa lam toro wajib dijadikan naungan, jangan tanaman lainnya, sahabat. Oke, untuk sahabat tani yang pemula, yang lagi belajar bertani kopi atau lagi kebingungan naungan apa yang cocok untuk tanaman kopi arabikanya, ya udah, itu jawabannya lam toro, ya, lam toro. Sahabat tani harus konsisten, gitu. Oke, saya rasa itu aja, sahabat tani. Semoga dapat manfaatnya. Semangat terus, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.